Halo anak-anak, masih bersama Pak Andre di sini dalam pelajaran agama Katolik. Salam damai, salam Regina Pacis. Oke. Anak-anak, pada hari ini Bapak akan menyampaikan dua hal penting. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengenai apa yang sudah Bapak tugaskan pada minggu yang lalu. Tentu kalian masih ingat bukan bahwa minggu yang lalu Bapak memberikan tugas supaya anak-anak mengerjakan di rumah. Nah, bagaimana jawaban yang benar? Mari kita saksikan ulasan berikut ini. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Andre di sini dan semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat. Ya, anak-anak, melanjutkan apa yang telah Bapak informasikan pada video sebelumnya, bahwa kali ini Bapak akan memberikan jawaban ya atas pertanyaan latihan yang minggu lalu sudah Bapak sampaikan. Kita langsung yuk lihat yuk pertanyaannya. Nah, ini dia anak-anak. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah mengenai pertama, apa arti manusia sebagai citra Allah? Yang kedua, di sana ditanyakan sebutkan 3 bukti bahwa manusia adalah citra Allah. Kemudian pertanyaan ketiga adalah sebutkan 3 contoh kegiatan sederhana untuk melestarikan bumi. Pertanyaan keempat, apa tujuan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan? Dan yang kelima, sebutkan 2 contoh kegiatan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalian siapkan bukunya, kalian buka buku kalian, dan mari kita lihat kunci jawaban berikut ini. Ya, ini dia kunci jawabannya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Apa arti manusia adalah citra Allah? Lihat dengan baik ya anak-anak, di sana tertulis manusia citra Allah berarti bahwa kita ini diciptakan secara sempurna. Kita ini mirip, serupa dengan Allah. Dan inilah arti manusia citra Allah. Kemudian yang kedua, tadi Bapak bertanya mengenai bukti bahwa manusia itu adalah citra Allah. Nah, di sini Bapak sudah menampilkan jawaban ada 4 bukti, walaupun di pertanyaan Bapak hanya meminta 3. Kita lihat ya, bukti bahwa kita itu citra Allah. Yang pertama adalah kita bisa berpikir. Yang kedua, kita bisa berkreasi. Kemudian yang ketiga, kita memiliki cinta, kita memiliki hati. Dan yang keempat adalah kita itu memiliki kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Baik, kemudian pertanyaan ketiga ya, ditanyakan mengenai hal-hal sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan alam. Nah, berdasarkan video minggu lalu yang sudah Bapak berikan, ini Bapak hanya mengulang saja. Jadi kegiatan sederhana yang bisa kita lakukan adalah 1. Hemat air, pasti ini ya. Yang kedua adalah hemat listrik. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang keempat, sebaiknya mengurangi penggunaan plastik dan tisu. Ini pun juga ada di video minggu lalu ya anak-anak. Kemudian yang keempat, apa sih tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Jawabannya singkat, jelas. Tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan adalah supaya atau agar mereka saling melengkapi. Nah, yang kelima, yang terakhir, sebutkan 2 contoh kegiatan yang biasa dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat jawaban Bapak. Bapak menulis di sana membersihkan. Yang pertama, membersihkan dan merapikan rumah. Yang kedua, mengerjakan PR. Yang ketiga, menolong orang tua dan sesama. Nah, mudah bukan? Nah, anak-anak, untuk kalian di pertanyaan-pertanyaan ini kalian tidak perlu bingung apakah yang saya jawab itu benar atau salah, asalkan memiliki kemiripan dengan apa yang ada di sini, pasti jawaban itu benar. Dan sebenarnya akan lebih pas lagi kalau anak-anak ketika mengerjakan tugas dari Bapak, anak-anak memutar video dari Bapak, didengarkan lagi, dilihat lagi, dan jawabannya Bapak yakin pasti mirip dengan apa yang Bapak tampilkan ini. Oke ya, ini dulu dan mohon perhatikan jawaban ini baik-baik. Oke, anak-anak, bagaimana? Cukup jelas kan jawabannya? Jangan lupa ya,
Jawaban itu kalian catat baik-baik untuk menjadi bahan ulangan. Nanti tepat pada waktu Bapak akan menyampaikan kapan ulangan itu akan diadakan. Nah, anak-anak, pada bagian yang kedua, Bapak ingin memberikan penjelasan mengenai proyek atau penilaian keterampilan. Silahkan untuk penilaian keterampilan ini, anak-anak saksikan ulasan yang telah Bapak siapkan berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak, kemudian karena minggu ini kita akan mengadakan penilaian keterampilan atau proyek, maka di sini Bapak sudah menuliskan penilaian keterampilan untuk pelajaran agama pertemuan pertama ini apa. Bapak bacakan ya, walaupun kalian juga bisa lihat di sana. Jadi penilaian keterampilannya adalah Bapak minta buatlah sebuah slogan atau poster yang isinya tulisan, boleh ditambahin gambar juga, nanti jangan khawatir ya, akan ada contohnya. Bapak ulangi, buatlah sebuah slogan atau poster yang isinya tulisan mengenai ajakan untuk menjaga kelestarian alam. Dan ini bukan hanya tulisan saja, tetapi boleh ditambahi gambar. Boleh menggambar sendiri, boleh mencari gambar dari koran misalkan, dari majalah misalkan. Lalu kalian potong gambar itu untuk nanti ditempelkan di poster kalian juga tentu diperbolehkan. Nah, anak-anak, petunjuknya bagaimana? Petunjuknya coba dilihat loh, ada 3 ya. Yang pertama adalah kita membuat poster slogannya dengan tulisan tangan ya anak-anak. Bapak pengen sekali melihat tulisan tangan kalian. Jadi silahkan ditulis tangan, mau cetak, mau sambung, bebas. Yang kedua, kalimatnya nggak usah panjang-panjang ya, 1 kalimat saja. Kemudian yang ketiga adalah tolong poster itu dikerjakan di kertas gambar, ukurannya bebas, A3 atau A4 silahkan. Oke, maaf Bapak ulangi. Dan kalian boleh mewarnai poster kalian itu dengan alat warna yang kalian punya. Boleh spidol, boleh pensil warna, boleh krayon, apapun yang kalian punya, kalian boleh mewarnainya. Nah, kalian akan Bapak beri contoh poster supaya kalian tidak bingung posternya seperti apa. Ini contoh yang bisa kalian lihat. Yang pertama, nah ini. Mari bersatu menjaga kelestarian alam agar tidak terjadi bencana. Ya, seperti ini boleh. Gambar sendiri boleh. Atau misalkan kalian mendapatkan gambar dari majalah, dari koran, kemudian dipotong, boleh juga. Kemudian contoh yang kedua, ini ada poster yang menarik juga nih anak-anak. Nah, di sana singkat kalimatnya ya. Tanamlah pohon untuk masa depan. Bapak ulangi lagi ya, ini contoh yang pertama tadi. Oke, kemudian ini contoh poster yang kedua. Nah, baik, demikian anak-anak untuk penugasan dari Bapak. Tentunya Bapak yakin tugas ini kalian akan kerjakan dan kalian boleh kok minta tolong bantuan orang tua, bantuan saudara, tetapi yang mengerjakan tetap kamu ya. Kemudian nanti tugas itu difoto, kemudian dikumpulkan ke Bapak lewat Google Classroom. Untuk cara mengumpulkannya, bagaimana menggunakan Google Classroom mengumpulkan tugas ini akan ada di video yang satu lagi yang Bapak sertakan di kolom tugas. Nanti kalian perhatikan baik-baik. Oke anak-anak, thank you ya, selamat mengerjakan. Dan tugas ini Bapak beri waktu sampai 5 hari ke depan ya anak-anak ya, sampai 5 hari ke depan. Kalau bisa sih jangan terlalu lama, karena nanti kalau tugas semakin banyak, kemudian anak-anak tidak mengerjakannya karena menunggu-nunggu begitu, nanti Bapak khawatir kamu akan semakin kesulitan. Baik anak-anak, tidak akan ada yang sia-sia ketika kita sungguh berusaha. Maka Bapak yakin segala macam usaha yang kita lakukan, Bapak di tempat ini, anak-anak di rumah, semuanya akan berjalan dengan baik, semua akan berjalan dengan lancar ketika kita menyertakan Tuhan dalam langkah hidup kita. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sekian dari Bapak, adios.